Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi tentang taksonomi tumbuhan rendah yang berjudul Euglenopitta yang beranggotakan saya sendiri Nurfazira sebagai moderator, Revi Febriani sebagai pemateri pertama, dan Risa Indrianasari sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, kepada Revi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Febriani. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai Euglenopitta. Yang pertama, dasar-dasar pengelompokan Euglenopitta. Euglenoid dikelompokkan dalam kelompok protista yang menyerupai tumbuhan. Makhluk hidup ini tidak berdinding sel seperti halnya tumbuhan. Euglenopitta dianggap mirip hewan karena dapat bergerak aktif dengan pertolongan satu atau beberapa bulu cambuk atau flagela yang keluar dari selnya. Karena mempunyai alat gerak, dia dapat hidup di perairan, misalnya air tawar dan air yang tergenang. Selanjutnya, ciri-ciri Euglenopitta. Yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, dari mulutnya muncul 1-4 flagela atau bulu cambuk dan berfungsi sebagai alat gerak. Yang ketiga, pada umumnya memiliki flagela yang tidak sama panjang atau heterokontia. Yang keempat, bersifat motil atau cenderung bergerak. Yang kelima, berwarna hijau karena mengandung klorofil. Yang keenam, sel berbentuk oval memanjang. Yang ketujuh, di salah satu ujungnya terdapat mulut sel. Yang kedelapan, umumnya hidup di air tawar dan yang kaya bahan organik. Yang kesembilan, autotrof dan heterotrof. 10, ada yang memiliki kloroplas atau untuk berfotosintesis dan ada juga yang tidak. 11, bersifat fototrofik atau membuat makanan sendiri. Osmotrofik atau makan dengan cara difusi, dan fotografik atau makan dengan cara menangkap makanan. Baiklah, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Risa Indrianasari, NIM 19010018, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi Euglenopitta. Filum Euglenopitta dibagi menjadi ketiga ordo, yaitu yang pertama Euglenales. Ada salah satu dari familia Euglenoaceae, contohnya itu Pachus dan Tracheolomonas. Yang kedua itu ada Paranemales atau Eutroptiales, contohnya itu spesies Acacia sp. Yang ketiga itu ada Rhabdomonadales, contohnya itu genus Colacium calvum. Selanjutnya, manfaat Euglenopitta sebagai indikator perairan. Euglenopitta digunakan sebagai indikator adanya polusi perairan, contohnya itu permukaan air yang di dalamnya banyak terdapat Euglena viridis akan tampak berwarna kehijauan. Dalam bidang ekonomi perairan, Euglenopitta merupakan produsen primer dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan akuatik seperti ikan, udang, dan serangga air. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.